Selamat datang Ibu. Makasih ya Pak. Mari Bu. Ya. Oh ya, ini sudah pulang Pak. Ya. Makanya tadi Dari pagi-pagi itu kan pagi. Sekolahnya di sini ya. Kita dapat bantuan revitalisasi SMK tiga gedung lantai sedang 2 bulan kan dibangun, jadi kekhawatiran keselamatan siswa itu dibagi 2. Jadi setelah selesai sih satu sih normal. berarti pengirimannya lebih sekali. Perempuan minoritas Bu. Silakan. Jurusannya apa ya Pak di sini Pak? Ini jurusannya full teknik Bu. Jadi kendaraan ringan, mobil, sepeda motor, bodi mobil, elektronika industri sama pendingin. Semuanya teknik. Jadi 95%. Iya, boleh. Kita juga ada beberapa ruangan di atas yang Pemasangan AC-nya ya Pak ya dari kita. nanti akan dijual lagi, ada beberapa ruangan lagi, 2 ruangan. Jadi untuk AC, untuk sepeda motor, kita sudah pelayanan mobil juga Bu. Jadi kalau servis konsumen bisa. Nah ini Bapak Kepala. Dipanggil Pak, saya Agita Pak. Makasih nih Pak, kita bisa mengunjungi juga SMKN lama. Kesempatan untuk ketemu ya Pak. Iya, betul. Kebetulan saya udah ke kantor. Jadi memang temanya memang MBG ya Pak ya. Iya, mohon maaf Pak, mungkin saya tidak bisa hadir karena memang bentrok dengan kegiatan Ada dia di sini. ngobrol-ngobrol di pas kampung sekolah itu udah WA. Oh, datang Pak Deden. Pokoknya mau hadir cuma tidak bisa. Iya, karena dikasih tahu dari kecamatan itu baru yang sebelumnya ya. Hanya satu ya. Satu. Kan Ini kita saya sudah. menyiapkan surat itu Rabu. Jadi makanya mungkin agak mepet ya Pak ya. Kan udah ada acara. Nah, terus kita pilih SPG Pak, kamu rekomendasi karena katanya bagus. Bagus nih, makanannya anak-anak suka. Terus dekat pula dari sekolahan. Alhamdulillah ya Pak dapat dapur yang sangat dekat. Malah ini sih sangat dekat. Malah kalau gerbang ini yang ini dibuka kan langsung depan. Oh, gerbang. Ada yang sebelah sini, ada gerbang kecil. Nanti ini Bu, kita buat konveyor kali ke depannya Bu. Konveyor dari SPPG ke sini. Namanya pindah konveyor. Nanti mengajukan ke kota. Konveyor. Mungkin anak SMK yang bikin Pak. Iya. Makanya hasil Pak ya. Kalau mobil MBG-nya kita udah bikin motor MBG. Motor. Motor. Iya. Motor ya. Kita dapat CSR dari PLN, kemudian kemarin ketika mengajukan PLN itu harus spesifik. Motor sport kita sudah pernah, konversi motor kita sudah pernah. Udah, yang sekarang sedang ngetren kan MBG. Makanya begitu kita masukkan proposal MBG, langsung bikin, malah dikasih bantuan dengan yang lainnya ke setengah M loh, pokoknya kita dapat bantuan dari PLN. Dengan ini ya Pak, uangnya supaya Iya, ruangan elektrika vehicle nanti kalau ibu mau lihat bisa. ini apa mobil MBG-nya Oh. motor. Nah ini motornya. Oh, motornya. Ya kan mungkin ada Motor ini. MBG. Oh, malah lucu. Listrik. Motor listrik. Motor listrik. Wah. Oh, kecil. Oh, kalau bisa buat ini ya. Kalau gitu ya jadi kecil. Kemarin nyobanya juga dengan SPPG ini Bu. Kita masukkan tray itu masuk 90. Oh, bisa untuk TK ya. TK. TK posyandu juga. Sedikit kan TK posyandu itu kan ya TK posyandu juga ya.
Iya. Jadi anak-anaknya harus keluarga pun memang Ya terjadi. banyak juga SD, apalagi SD yang masuk ke dalam kan apa Terus biasanya posyandu sih karena dia udah masuk keluarga Iya. kan kayak gitu. Posyandu juga kadang termasuk. Iya. Ini beberapa SMP itu kayak di Subang itu kan 16 hektar Pak luasnya. Jadi ketika yang untuk MBG itu kan hanya di depan aja. Betul. Nah, untuk masuk ke dalamnya tanyain kemarin habis berapa ini harganya? Listrik lagi apa ya? Listrik. Habis setengah M nggak ada yang mau beli ya. Rasa beli mobil sport katanya. Guys, itu kemarin bantuan ruangan tinggal kalau motornya itu kan biasa standar motor. Nah, tapi bisa dipakai. Bagus. Itu katanya Bapak mau pesan satu tuh, Pak. Nasi juga lagi dibikin. Oh bener juga nih buat posyandu kan. Iya. Kan jatah 4.000 Pak. Masih ada sisa kan itu kan. Tahu kan masih ada 300-an lagi. Iya. 300-an lagi emang buat 300-an itu memang TK ketiga posyandu itu. gitu kan masih bisa. Posyandu ini. Iya. Masih 3 yang lagi Pak. Bisa. Iya. Iya masuk. Bisa dua. Boleh Pak, nanti kita ngobrol. Udah dapat konsumen. Kita pakai percobaan. Iya, percobaan dulu Pak. Nanti jadi contoh. Kalau udah percobaan testimoni kan. Nanti kita arahin maksudnya. Iya. Reviewnya itu yang mau disolusi Pak. Ya alhamdulillah selama ini pelaksanaan dengan dapur itu bagus Bu. Hari Senin kemarin ya Pak. Iya. Dari komite itu Senin kemarin dari komunitas sekolah ini kita juga ke mengunjungi dapur kita juga. komite kan perwakilan orang tua siswa. Jadi sehingga kemarin ada beberapa orang minta izin saya Pak mau berkunjung ke dapur. Ya mana saja di depan sih. Iya. Perlu tahu ya. Iya. Itu dari mulut kan masih. Lebih cepat kalau dari orang tua. Dan bagusnya kalau untuk SMK SMA itu per Senin itu harus ada posting laporan MBG di Instagram. Jadi setiap pekan itu kita harus punya report pelaksanaan sepekan, pelaksanaan MBG-nya seperti apa. Oh iya. Iya. Jadi Pak Kadis, teknik Pak KDM itu harus sudah dilakukan oleh kita. Mulai dari 2 pekan yang lalu lah. Udah mulai gitu ya. Nah, semenjak kemarin ada KMD itu kan. Iya. Dan ada lagi terjadi lagi kemarin baru. Ya. Nah ada KMD itu kan antisipatif tuh. Makanya kemarin saya ngobrol ada dapur juga pakai dia pengennya ada progres laporan setiap pelaksananya sudah dapat MDB sekolah itu harus masuk di Instagram sekolah. Iya ini. Nah, ini Bu komite. Nah, ini pokoknya dulu. Ini komite kemarin juga yang mengunjungi juga. Iya. Gimana sih mengunjungi dapurnya? Latar belakangnya kan berita-berita. Iya. Tapi sebelumnya kalau kami di sini fungsi kita kan komite, kalau komisi sudah bertenggelamkan. Fungsinya tidak sesuai dia melihat para itu di atas. Seperti apa PP 48 belum lagi lihat. Tapi hampir semua polisi Pak. Boleh cek. Nah, salah satu tugas komite itu kan jangan dalam video itu mungut beberapa tahun nggak ada. Kita kan ada tugas utamanya yang pengawasan. Sebagai lembaga mandiri di sekolah. Ya, mengawasi bukan berarti bijak. Tapi mengawasi itu apa sih yang bisa disupport oleh masyarakat? Manakala sekolah melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, bantuan dari pemerintah misalnya dirasa ada kurang, ada kewajiban untuk pendapat bantuan masyarakat. Kita kan lihat nih, lalu masukan pendidikan ke sekolah luar biasa Bu. Dalam keadaan ini, wah iya, kepala sekolah itu pada luda. Saya yang tua disupport sama yang muda, yang tua maka memberikan nasihatnya dua. Nah di antaranya pengawasan monitoring masukan dengan adanya MD. Saya tahu ini programnya beliau. Ketika waktu awal-awal hari pertama ya, oke
jadi tanggal 1 September ya Pak ya? tanggal 2 karena 1 September kan. Oh iya. Nah, hari kedua saya keliling lihat-lihat aja. Kalau sudah kebetulan sih yang di SD yang di daerah-daerah lain, daerah aman, daerah anak aman, anak-anak happy. Apalagi kan di sini anak-anaknya memang hampir 50% lebih ya Pak ya, kurang mampu jadi temen gue saya seneng lah tadi sarapan kita berarti ada manfaat. Kita kan bersyukur Pak, syukur alhamdulillah. Saya lihat tadinya juga anak-anak senang-senang aja. Dan kebetulan dari anak STM aku habis aja gitu ya. Kalah kurang. Jadi tidak mubazir. Nah, dulu kita sambar, saya izin. Saya harus dia dapurnya kayak jangan satu sekolah. Betul, tidak ada dan jangan sampai ada. Ini kejadian, saya ke dapur. Saya sengaja ditagkan di medsos juga agar dilihatlah bahwa kita lihat. Dan ternyata alhamdulillah dapurnya termasuk sangat SOP ya Pak yang ini. Saya tanya dari mulai pembelian bahan baku, penyimpanan. Kalau sayur berapa lama? Enggak Bu, kalau saya dadakan. Jadi sebelum ini ya Pak pasti harus fresh kan ya Pak ya. Kemudian bagaimana cara masak nasi, apakah menu atau gramasi untuk ini kan saya tanya dapur ini untuk berapa sekolah ini dan SMK 3 itu kan perempuan Pak. Kemudian TK saya tanya ini di RAD gramasinya sama saya bilang karena ini kan STM beda perutnya. Kalau orang Sunda bilang mah beda huap Pak. Bentar huapnya punya. Sampai yang begitu. Kemudian ketika pulangnya itu tempat makan karena di TikTok di medsos ada tuh cara mencuci sampai saya bilang tuh air sabun gitu, waduh itu palingan orang itu keracunan kuah itu bakteri kayak apa sampai yang begitu pun kita lihat dan ternyata sudah kesana tuh sudah tadi ya ternyata ini yang datang ada berminyak sini dari sini ke ada yang sebelah sini dari situ kemudian ada yang pakai heater airnya panas dari situ masuk ke ruang steril. Ruang steril untuk nanti diisi lagi. Artinya dari mulai tempat makanan saya lihat sampai ya alhamdulillah mudah-mudahan seterusnya seperti itu karena kita pun sadar Bu. Nah, jadi jangan dilihat cuma SPPD-nya, sekolahnya, tapi bukan menjudge ke sekolah. Apa kekurangan pemerintah? Apa kekurangan dari pemerintah kita pada supporting pada program ini? Contoh, kan di sekolah kayak perdana mah ketika di drop ada mungkin juga kalau menurut saya Pak ya, saya orang awam nih, bukan ahli gizi. Saya pernah lihat di SD sebelah sana Bu. Ketika saya lewat sampai saya turun, itu anak-anak makan SD-nya yang tempatan itu tuh Gua Batu, SD Sayap Ibu atau apa, SD swasta. Mereka lagi makan MBG di mana Bu? Di depan sekolah kelasnya, di perut, si pinggir jalan, debu. Artinya apa? Bisa saja dari dapurnya bersih, dari dapurnya SOP, kemudian sampai ke situ kena terkontak ada taekwondo kuda dan sebagainya, kan bisa. Tapi jangan disalahkan, satu edukasi untuk anak-anak, tapi juga sarananya. Sekolah harus Bu dibangunkan sarana, kalau boleh dimasukkan sarana prasarana itu menyangkut ada dapur, tempat penyimpanan makanan ketika datang. Sebelum dibagikan ya. Anak-anak makannya di mana? Apakah di kelas? Di kalau di militer coba kita lihat kan makannya walaupun barak, tuang makan di situ bersih. Coba di sekolah-sekolah. Jangan dilihat sekolah SMK 8 Bu, masuk ke SD-SD yang di gang. Dari mobil ke sekolahnya saja sudah ini. Kemudian makannya yang di pinggir jalan sudah kayak gitu Bu. Pinggir jalan anak-anak, gini. Debu itu dari jalanan Buah Batu, jalanan besar itu. Itu apa enggak ini artinya apa? Sarana prasarana sekolahnya juga harus didukung. Kan persyaratannya diantaranya di sekolah harus ada dapur umum, bukan dapur umum masak Bu, bukan. Menyimpan. Artinya ketika datang Pak. Kalau di sini alhamdulillah. Di sini di mana Pak? Bapak kepala itu di sana. Ada fotonya saya ada juga. Lihat silakan Instagram komite ada. Saya mejanya ini nanti juga boleh Ibu ke sana. Ada. Kalau ini kan lumayan Bu lokasinya. Saya langsung mengunjungi, saya langsung sebarkan ke teman-teman di grup-grup komite-komite yang sejauh barat. Ini saya sebarkan Pak. Dari teman-teman juga lakukan itu.
karena kita ngebala dah gitu. Karena faktor usia 17 kan jadi tahu Bu. Ya kita harus lakukan yang terbaik. Dan ada masukan-masukan bukan cuman melihat SPPD-nya. Sekolahnya Dukung fasilitas untuk sekolah juga. Apakah mereka itu semua sekolah tanya Bu melalui disdiknya sudah terpenuhi nggak sarana prasarana pendukung MBG. Jadi saukur nggak masak nangkul cara makannya juga. Itu panginten sementawis kalau pertanyaan mangga abi ulang orang wae. Kalau dari siswanya itu Bu, kalau siswa teknik khususnya, kalau bisa porsinya paling ditambah. Nah sekarang nyampe sini Bu, udah ke Lampung katanya. Ada usulan sebetulnya kalau di pemikiran saya Pak ya, punten sangat tenang ya, karena ini pusat kan. Sekolah itu kan tidak semua mau menerima MBG. Iya, betul. Iya kan? Betul. Sekolah yang mampu, yang kelas-kelasnya memang dia iurannya juga jutaan tiap bulan sampai puluhan juta. Mereka yang sudah terbiasa makanannya anak-anak seperti itu pasti nggak akan mau. Kalau boleh didata Bu, didata melalui disdik setempat sekolah-sekolah mana saja yang mau menerima dan tidak menerima. Yang tidak menerima sekolah mana, jumlah siswanya berapa, tidak usah ditarik lagi, dan itu tanda tangan sudah ya Pak ya. Anggaran kan sudah keluar sekian ratus triliun, iya kan, jangan ditarik lagi. Nah yang tidak terpakai ini, tadi kata Pak Deden betul, ningali abdi Pak, ada anak yang ketika anaknya sudah tidak mau makan, gua ini Pak, makan, saya lihat gini, kamu ini, ya Bu, saya mubazir. Berarti nggak cukup kan? Jadi dari yang tidak terpakai di dana yang tidak membutuhkan, salurkan, tambahkan ke misalnya. Setahu kita kan 15.000 ya Bu, satu orang hitungnya. Dari sini tambah jadi 20.000. Kan karena 15.000 juga tidak mungkin untuk menu semua. Betul. Ada operasional. Ada operasional. Jadi si menu itu bisa nambah jadi 15.000 di luar operasional. Atau menjadi 20.000. Hayam yang tadinya segede gini jadi segede gini gitu kan, nasinya, kemudian buah-buahannya yang kata anak-anak apa Pak Deden, semangkanya setipis kertas jadi rada kandel gitu kan ya. Jeruknya yang tadinya segede gini jadi yang tadinya jeruk enggak jeruk Bali juga, jeruk Medan Agung gitu kan, manfaat ya. Jadi yang jangan dipaksakan sekolah yang tidak mau menerima, kenapa tidak? Tapi kasih otonomi ke pihak daerah yang paling tahu. Udah ini nih, karena sekolah ini tidak menerima jumlahnya jadi sekian miliar misalnya, alokasikan ke sekolah-sekolah yang mau. Manfaat. Kalau menurut kami nih, saya kan dari masyarakat lembaga mandiri yang tidak terkontaminasi apa-apa Bu. Saya cuma melihat oh iya, jadi akan menolong. Apa namanya? Iya, itu dana tidak yang sudah dikucurkan nggak usah dijadikan memperbesar perut tanda kutip, salurkan lagi kalau menurut saya. Punten. Iya. Punten ya banyak. Komite perwakilan orang tua jadi jujur. Jujur nih kalau saya mau. Karena tadi juga kita sudah berkunjung juga ke sana, ke SPPG juga udah melihat juga ya Pak ya, dan saya minta nih untuk SPPG ini meng-up, ini kan SPPG bagus, ya, jadi di-up lah gitu, disosialisasikan. Boleh nanti saya kirimkan ke Ibu. Karena kan yang selama ini yang viral itu kan yang jelek-jeleknya kan, yang kasus, yang cara menyuncinya nggak bener, kan yang kayak gitu. Sedangkan yang SPPG yang bagus juga pun ada banyak gitu, tapi seolah-olah tenggelam gitu beritanya dengan yang kasus-kasus. Kemarin kan saya nawarin itu kegiatan edukasi juga tentang kesehatan. Kita juga akan coba bikin sosialisasi juga di sekolah. Udah ngobrol sama tinggal waktunya. Bukan, jadi sosialisasi ya, kalau kata ibu mah cara makannya gimana gitu kan. Iya. Gimana ininya? Edukasinya. Harus edukasi kita akan anak-anak. melakukan juga edukasi dengan anak-anak di sini. Dan ini sudah siap mereka Pak. Ketika saya mau, saya juga punya program Bu. Iya. Tapi edukasinya kemasannya entrepreneur katanya ya. Iya, sudah punya program. Saya sampaikan edukasi Pak, main dengan anak-anak, bawa dari puskesmasnya, bagaimana itu. Betul. Dan nanti kembangkan ke semua sekolah. Ya, kemarin kalau kita dengan kedinasan, dinas kesehatan, dinas pendidikan juga
dengan KBP ya kebetulan kemarin yang hadir, itu juga saya sampaikan untuk sosialisasi kepada anak sebelum memakan, karena kan kebanyakan kasusnya kemarin tuh keracunan tuh udah dimakan ya. Nah gimana gitu anak tuh sebelum memakan juga harus tahu ciri-ciri makanan ini layak dimakan atau tidak gitu. Kita kan nggak tahu ya, mungkin anak mah dimakan-makan aja gitu kan, sedangkan infonya katanya ayamnya memang sudah tidak bagus gitu, tapi mungkin ada rasa, ada bau yang bisa harus anak-anak kenali gitu. Kalau seperti itu jangan dimakan gitu. Kalau itu edukasi awal kita itu dilakukan, sudah ada perubahan warna, rasa, bau. Nah itu anak-anak harus sensitif. Tempe misalnya itu kan harus dimakan. Iya. Tapi kita nggak tahu juga ya, karena kemarin saya juga datang ke korban-korban juga, mereka sampaikan rasanya enak. Gitu. Jadi ini masih bingung juga ya Pak ya. Rasanya masih enak. Makanya dimakan. Begini, mungkin bisa kejadian kayak gini lah, tukang jualan yang tanda kutip agak nakal itu saya perhatikan kan kayak buah kuning, banyak manis gitu ya, ternyata kan dia manisnya buatan. Ya. Jadi bisa saja seperti itu kan, bukan berarti kita curiga, bahkan yang natural itu yang mungkin paling aman. Ya paling kan ada antisipasi lah gitu sebelumnya. Tapi kalau ini mah PPG sini mah kayak inilah insya Allah keren ya Bu ya. Amanah ya Pak ya, sampai nanti bertambah sampai 4.000. 4.000. Iya. Oh udah datang ke SPPG ininya. Oh mau lihat udah datang MBG-nya. Ayo. Cepat terbesar di situ. Bapak dari Desa Kemudian ada. Estafet ke atas di sebelah. Halo, estafet. Sebagian di ke belakang ya. Belum ya Pak. Tinggal ke belakang ya. Tadi itu porsinya cabenya di pian. Iya. Bahasa anak-anak beda, bahasa SD bagus. Belum sampai yang acan. kenapa mau dibawa? Mungkin kita lihat yang di belakang. Oleh ayah. Oh ini yang ke atas ya, yang Ini yang ke atas. Yang sedang bagian di atas. Awas Bu. Ya, enggak semua, tapi 90. Dan Dia perempuan mobil, motor, sama mobil sama AC, dan elektronika. bahkan ada yang suka dari
Service Center AC. Oh iya. Oh gitu. Iya. AC apa itu Pak? Oh peralatan handphone itu semuanya dari AC. Nah yang di depan itu Panasonic. Jadi AC Panasonic paling besar. Itu jadi memang sudah kita pasang-pasangkan di Indonesia. Nah ini gedungnya kedua sebelah sini. Gedungnya kedua ya abangnya. Ya online dan sebagainya. Jadi hari ini kita sudah kalau dada saya nggak dicek. Ya tapi dia dapat makan. Pada deh, katanya makan dulu sebelum olahraga. Makan dulu sebelum olahraga. Udah pada olahraga belum? Belum. Makan dulu, olahraga dulu. Kali kipen atau nanti. Kipen kalau makan dulu. Lagi kegiatan apa soalnya? Yang ini lagi kegiatan apa? Presiden ya, suruh pada presiden. Pak Yusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat untuk semuanya. Sehat. Alhamdulillah di siang hari ini kita mendapat kunjungan tamu istimewa salah seorang anggota DPD Republik Indonesia. Beliau anggota DPD Republik Indonesia yang saat ini sedang masa reses ya Bu ya, sedang melakukan kunjungan. Tadi sudah kunjungan ke SPPG, ke dapur tempat MBG kita diolah, dimasak. Dan hari ini, siang ini berkunjung ke SMP 8 untuk melihat distribusinya tentang MBG dan bagaimana respon siswanya tentang MBG. Jadi nanti mungkin ada satu atau dua kata-kata yang disampaikan oleh Bu Anita. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sampurasun. Ames. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik ya. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Bapak tadi, saya Agita Nurfianti, saya anggota DPD RI Provinsi
Provinsi Jawa Barat. Yang hari ini berkesempatan hadir ke sini. Terima kasih juga untuk SMK Negeri 8 Bandung yang sudah menerima saya dengan rombongan di sini untuk melihat pendistribusian MBG yang mana dapurnya alhamdulillah bisa dapat dapur yang dekat sekali dengan sekolah. Jadi waktunya juga nggak nyampe 5 menit ya Pak untuk mendistribusikan ke sini gitu. Gimana, udah pada makan belum? Belum. Udah lapar? Lapar. Selama ini gimana? Selama ini makanan MBG-nya coba mungkin ada yang mau memberikan tanggapan untuk makanan MBG. Ada yang mau ngaco nggak? Ya, sini. Ya. Mulai. Bu ini ajan Bu. Mana ya? Dua orang, ada lagi? Balik ini Bu. Ini Bu. Dari kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Rizkyanoyo, saya dari kelas 10 TI 3. Perkenalkan, nama saya Rustaya dari kelas 10 TI 3. Ya, sekarang saya minta tanggapan dari kalian berdua mengenai MBG yang sudah berjalan dari bulan September tanggal 2 ya. Nah, gimana tanggapannya? Aku mah kurang memuaskan. Apa? Apa aja tuh yang kurang memuaskan? Sebenarnya kemarin tahu-tahu tenang bisa request katanya. Terus gimana? Kalau dengan program ini kan program MBG ini kan program dari Bapak Presiden kita. Nah, gimana yang dirasakan dari program yang ada ini? Manfaatnya enggak? ada uang saku jadi irit. Masih ada? Kalau aku kata teman-teman cina bosen kalau ndok terus, katanya bau itu kalau semua di kelas mana bau ndok terus sama bosen makan tahu terus, soalnya saya orang Cibuntu jadi bosen. Dari pabriknya ini. Bisa. Terus program MBG-nya ini gimana? Alhamdulillah sangat kenyang dan uang irit. Maunya seterusnya ada nggak nih program MBG ini? Ada sampai tamat sekolah. Sampai tamat sekolah, sampai adik-adik kelasnya juga gitu ya, seterusnya ya, ada ya. Oke, ya terima kasih ya. Terus satu lagi saya, aku teteh request spaghetti tapi belum terkabul. Oh belum ya. Udah lama tapi belum marah. Sebenarnya ini ada ibu-ibu dari SMK juga. Namanya apa Julian? Push up. Bisa dipertimbangkan request-requestnya yang udah ditulis, yang mau spaghetti ya Bu ya, yang bosen tahu aja. Mungkin kalau bosen tahu besoknya tempe. Sama bosen. Oh sama. Tahu nggak kenapa menunya seperti itu? Karena begini. Iya betul. Karena kan judulnya apa? Makanan bergizi sehat. Iya. Jadi harus sesuai dengan namanya, makanan yang bergizi, makanan yang sehat. Mungkin kalau menyiasati kebosanannya diganti dengan jenisnya, jadi bukan jenis apa sih? Jenisnya kan tempe, tapi menu masakannya jadi tempe apa? Tempe orek kah atau Ya. tempe apa gitu ya? Kayaknya tempe goreng aja. Begitu. Jadi nggak ada rasanya. Iya. Oke, makasih ya untuk informasinya.
semangat terus, pasti habis ya kalau di sini ya. Habis ya, walaupun apapun itu menunya pasti dimakan ya. Alhamdulillah, jangan lupa berdoa sebelum makan, cuci tangan dulu sebelum makan, gitu. Karena itu kan kepentingan juga ya. Harus cuci tangan dulu sebelum makan, dan jangan lupa berdoa sebelum makan. Ya udah, selamat ada dua lagi. Terima kasih ya. Kita Bandung sih. Anak kilang MBG. Jadi sekarang istirahat ini memang ya untuk makan ya? Ya, sebentar lagi didiskusikan. Sebentar lagi didiskusikan. Makan besar katanya Belinda. Anak-anak sambil menunggu. Jadi makanan apa? Ya udah siap ya menerima makanan hari ini? Sangat siap. Sangat siap. Karena udah lapar banget tadi katanya. Kalau ada lapar di sana. Nah, ini makanannya di kelas atau di mana? Oh, di kelas makan. Jadi kalau mau lihat di kelas, ya dibagikan. Hari aku di warung. Enak kak? Enak. Mantap. Yang nggak suka mulai belajar untuk menyukai sayur.
Bisa ke dapur, bisa langsung ke sekolah, lihat distribusian, lihat anak-anak makan. Penyeimbang Bu dari isu keracunan ternyata yang positifnya juga. Positifnya yang harus lebih di-up-kan. Ini aja saya kemarin ada larangan kan Pak, misalnya SPPG membuat video-video proses mereka memasak kayak gitu nggak ada masalah. Kayak kemarin aja kunjungan Abdi ke SPPG, saya kan sudah sebarkan langsung ke Jawa Barat Bu, ke komite-komite sekolah Jawa Barat. Siangnya langsung Bu, itu pertanyaannya buat saya mau langsung berkunjung ke SPPG. Saya tagkan juga ke Ketua Komisi 5 di DPRD Provinsi, ke KDM, ke Kadisdi, ke KCD saya kirimkan. Air sini ini ya. Kita punya Ada air minum sendiri. Ini mah udah ini sendiri saya. Ini ada ya Pak ya, saya coba. Engine-nya ini kangen water Bu. Ini udah kesehatan, pH-nya udah Tidak apa-apa Ibu. Terima kasih si dipakai. Biar sementara ini karena kita punya BUD masih. Oh iya, tak sendiri, untuk sendiri. Iya. Anak-anak minumnya air ini dulu ya. Di sini ya. Pakai galon kosong, pulang ngisi di aku mental. Mandiri jadi. Sumber airnya beli atau Dari Manglayang. Dari Manglayang. Datang ke sini pakai Iya. mobil itu. Kalau di sini kan udah kawasan padat. Iya. Jadi kalau ngambil air tanah pun ujinya lama, uji labnya. Jadi mending ke Manglayang aja udah jelas. Jadi satu tangki bisa 1 minggu. Oh gitu. satu kali seminggu. Iya. Ya anak-anak laki-laki itu kalau habis olahraga Minumnya minumnya itu kayak onta kan. Banyak. Tenang punya sendiri. telap dikit, kalau kosong si galonnya telap dikit, galon pakai membal. Ini di bapak laki. Kalau ini yang dikemas hanya buat tamu. Sebenarnya kalau buat anak-anak itu pakai galon. Mereka harus bawa tumbler dari rumah. Isi ulang. Iya, karena kan Ininya kemasannya di sini. iya sudah jadi bikin beli jadi. Order itu labeling aja. Dan pas semenjak kemarin darurat sampah kan kita tidak mau banyak sampah botol. Nah, kita reduksi, bikin mesin pencacah, bikin mesin pembakar. Termasuk diantaranya untuk botol itu pun kita kantong, jangan sampai terlalu banyak. Ini hanya buat tamu aja. Kalau anak-anak galon. Nah itu sekarang mesin itunya gimana? Digunakan untuk apa? Mesin pencacah untuk sampah itu Masih ada. digunakan? Kalau misalnya sedang loadnya banyak digunakan, kalau tidak karena kita Tapi juga hanya masih untuk lingkungan sekolah aja gitu Iya. ya. Siapa tahu dari SPPG ada sampah kering bisa di sini. Ya sampah. Oh, Ya plastik. sisa-sisa plastik. Ini mah sampahnya lebih ke komposnya. Iya. Kita langsung ke itu. Ini kan ada Magot. ada magot Rumah yang magot. menampung. Jadi kan sampah juga nggak ketimbun Jadi di bermanfaat sini. Sampai sampah pun jadi Magot sama mana tadi ya katanya ya Pak? sama ini bebek. Pangan. rumah magotnya gimana? Aduh nggak tahu kalau ininya mah kurang tahu. Diambil ya Pak ya? Diambil misalnya. Mereka ambil ke sini. Jadi dari awal sampai akhirnya. Waktu saya ke sana yang banyak bercerita tuh Pak Riki ya. Pak Riki, kebetulan hari ini Pak Riki lagi masih di Jakarta, ketua yayasannya juga Pak Riki. Jadi tadi juga Pak Riki, terus Bu Fida juga kepala SPPG-nya, mohon maaf katanya tidak bisa hadir hari ini karena ada keperluan. Pak Riki masih di Jakarta, Bu Fida tadi nggak tahu dipanggil sama seluruh SPPG sepertinya, acara SPPG. Bandung mah nggak terdengar, jangan bilang belum, kalau belum kan soalnya Sudah ada sih. ada. Ada. Bandung Barat. Enggak, Bandung Kota Bandung SMP 35 ya Pak ya. Tapi itu hanya berapa ratus dan itu cepat. Alhamdulillahnya tuh memang sempat tutup dulu karena kan proses ya. Itu tuh hanya 2 minggu berjalan lagi sampai sekarang. Kemarin ketemu juga saya sama Pak SPPG yang mana itu ya? 35. Ibu Hera mana ya? Ininya apa? Dapurnya tuh daerah ya tapi udah alhamdulillah kan nggak seviral yang
Yang di KBB. Yang itu untuk terusan tuh kan? ada lagi. Daerah di situ lagi. Culi dirinya nih. Tapi dapurnya beda. Beda dapur. Beda dapur. Kemarin kan Cipongkar, ini Cisarua. Bahkan tadi informasinya kadang ada sekolah yang tidak tahu dapurnya di mana. Iya, Cisarua itu menarik kalau lihat datanya kan SPPG-nya diplay ke beberapa sekolah ya. Tapi yang kenanya SMP 1 SMP itu saja kan. Seperti yang lain nggak ada. seperti yang di mana? di KBB itu banyak keanehan. Aneh bin ajaib. Bahkan ada sekolah tidak tahu SPPG-nya itu dia dari mana menerima Lah. makanan itu SPPG-nya dari mana. Kemana? Ketika Itu ada sekolah kasus gua komite namanya. ya SPPG mana yang ngasih saya gitu. Setidaknya kan MOU pertama Iya. kan pasti bikin Yang MOU. supply SPPG itu kena ya. Nah, sampai Kalau ke yang Cisarua posyandunya ini juga aneh. kena, ibu hamil dan ibu menyusuinya kena. Kalau yang Cisarua ini kemarin kan. aneh. Cuma SMP Satu 1 sekolah, Cisarua padahal yang sekolahnya dapat udah buat ke yang situ aja. kenanya. Nah mungkin itu yang dibilang ibu tadi, ini harus sekolahnya juga harus di ini. Iya. Kenapa? Apa mungkin? Dari berbagai aspek, jangan cuma menyalahkan satu. Mungkin ketika nyimpangnya kelamaan di sekolah belum dibagikan kan itu bisa jadi kita nggak harus ini Tapi lah, kalau jangan misalnya karena cuma satu SPPG-nya dua mah terus. rada ribut. Tapi kalau semua Ya. rasanya kan ya semua satu sekolah gitu. Masa sih semua tidak cuci tangan? Masa sih semua Ya kan takutnya ya Pak, ya kan itu kan sudah ada jamnya ya Iya. Pak ya, berapa Kalau kita kan dikasih waktu jam. harus langsung dibagikan sebelum 4 jam tadi ya Pak ya. Itu kan bisa jadi kita nggak tahu ya apakah itu di sekolah itu langsung dibagikan nggak kemarin itu. ya kalau di sini mah kan ya saya sebagai wakil orang tua saja sampai nanya ini kan ada beberapa tahapan jam Waktu masak. pengepakannya pengepasannya gimana nih, oh ternyata beda jamnya kan kita harus tahu Bu. Yang dikasih anak-anak kita kok masa ada sekolah yang sampai nggak tahu SPP masa aneh ya Pak. Itu laporan dari Masa aneh. Dinas Pendidikan KBB. Oh. Iya, bahkan ada yang nggak tahu gitu. Jadi memang di KBB itu mungkin memang harus diperbaiki semuanya ya, alur dan Sistem. segala macamnya. Harus dibenahi. Kalau nggak tahu SPPG karena pasti MOU kan. Pasti MOU. Aneh. Mungkin hanya tahu nama SPPG-nya ini, tapi letaknya di mana mungkin Tidak pernah dikunjung, salah juga itu sekolah. Saya sebelum tanda tangan itu ada 5 tawaran ke sini Bu. Dari 5 SPPG-nya SPPG yang itu. menawarkan. Ya, masuk itu. Paling jauh itu sorean. Iya. Sorean Wah, udah jauh masuk. sekali. Saya ini kayaknya nggak mungkin Pak. Iya. Tapi kalau misalnya itu kan putusannya itu dari BGN kan. Iya. Kalau saya sebagai user penerima ya kemarin hanya melihat saya kayaknya nggak mungkin nih kalau saya menerima yang ini. Jauh. Itu saya usulkan. Nah, ketika yang ini di depan, ini yang paling memungkinkan. Iya. Kalau ada apa-apa kan. Kayaknya enggak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sami-sami Ibu. Semoga nanti bisa silaturahmi lagi di sini. Kan ada rame di sini Bu. Bu, kalian juga bisa main-main ke kantor saya. Kalau di DPD itu di Jawa Barat juga ada kantornya di Munding Layan nomor 12. Dekat Pas sudah ITB. datang ya Pak ya. Waktu itu Bu Endro di sini ada Iya, saya temuan dengar. kita ya. Iya. Jadi nggak bisa hadir. Silaturahmi sini Bu. Iya. Ada rame di sini. Ada temut. Iya, terima kasih banyak ya. Sami-sami. Sudah meluangkan waktunya nih ya Pak. Sama-sama ya. Ibu, terima kasih atas Saya pamit undangannya. dulu. Mangga Ibu. Atur dulu ya sama-sama. Sampai ketemu lagi. Dari Jakarta langsung.